bukan mereka yang tidak sempat, bukan mereka yang sibuk, bukan mereka yang tidak punya waktu, tetapi aku, Allah Jalla-Jalaluhu, yang tidak menginginkan, aku yang tidak menginginkan sholat dari mereka, aku yang tidak menginginkan sujud dari mereka, aku tidak menginginkan bacaan Quran keluar dari lisan mereka, aku tidak menginginkan bacaan zikir keluar dari lisan mereka, aku tidak menginginkan bacaan sholawat keluar dari lisan mereka, dan aku tidak menginginkan harta mereka. Harta mereka tidak berlaku untuk Allah SWT. Jadi bukan mereka yang tidak mau sholat, bukan mereka yang tidak mau berzikir, bukan mereka yang tidak mau sholat, tapi memang Allah dan Rasulnya tidak menginginkan orang tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Doa alhamdulillah kita dari capek-capeknya kita masih Allah panggil, masih Allah undang, masih Rasulullah undang untuk kita kumpul di sini menunaikan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan sedikit nasihat-nasihat, yang mana majelis-majelis ilmu seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, hadir majelis ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah menjenguk takziah 1000 jenazah. Lebih afdal duduk di majelis ilmu. Dan dunia ini, kata Rasulullah, dunia maluna wal maluna ma fiha illa zikrullah wa 'alim wa muta'alim. Dunia ini beserta isinya terlaknat jauh dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ketika ada majelis-majelis ilmu seperti ini, paksa hatinya untuk hadir, karena majelis-majelis seperti ini adalah konsumsi roh kita. Sebagaimana kita memberikan makan konsumsi untuk badan kita, maka roh pun membutuhkan konsumsi agar dia kuat. Maka konsumsi daripada roh, yakni salah satunya majelis-majelis ilmu, zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi, dan amalia-amalia yang lainnya. Maka jangan heran lihat orang-orang alim, guru-guru kita, datu-datu kita, para salafus saleh kita, beliau sekali duduk baca wirid sekian ribu, baca zikir sekian ribu, sholawat sekian ribu, sholat sekian ratus rakaat. Kenapa? Ruhnya kuat, ruhnya selalu dikasih makan, maka ruhnya kuat. Alhamdulillah kita masuk di dalam golongan para ulama yang mana menuntut ilmu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Saya kata, ayo di dalam bulan Maulid yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini sampai kita bisa besar seperti ini cuma karena satu manusia, karena cuma satu makhluk, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah katakan, "Laulan ya Muhammad, maka kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan menciptakan alam semesta beserta isinya." Maka pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Muhammad, aku mau bertanya kepada kamu, ini surga neraka milik siapa? Milikku ya Allah. Itu para malaikat, para bidadari milik siapa? Milik Engkau ya Allah. Planet-planet, bulan, bintang, matahari milik siapa? Milik Engkau ya Allah. Lalu Engkau milik siapa ya Muhammad? Milik Engkau ya Allah. Dan milik ruh, segala ruh, jantung, semuanya ada di kendalian aku, milikku ya Allah. Lantas Allah bertanya lagi kepada Sayyidina Muhammad, lalu api ini milik siapa? Semuanya milik Allah. Alam semesta milik Allah. Surga neraka milik Allah. Planet-planet milik Allah. Lalu kamu milik aku. Lalu Allah ini milik siapa? Maka Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya beliau sujud di hadapan Allah SWT, dengan akhlak dan adabnya beliau mengatakan, Engkau yang lebih mengetahui ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, bahkan Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Jawaban adab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita ditanya sama guru atau orang yang lebih paham atau orang yang lebih tua, suatu perkara dipertanyakan pada kita, walaupun kita tahu jawabannya, tapi jawaban adabnya wallahu a'lam.
Jawaban ada. Ya, kalau kita ditanya oleh guru-guru kita, walaupun kita udah tahu itu jawabannya, tapi untuk adab kepada guru, maka jawab wallahu a'lam. Dan jawaban wallahu a'lam sudah mendapat setengah pengetahuan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sujud menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang lebih mengetahui, ya Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Engkau yang maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, wahai para malaikatku, kumpullah kembali kalian. Wahai para bidadari-bidadari, kumpullah kalian kembali sini. Kalian yang menjadi saksi, hari ini aku nyatakan bahwa aku Allah Subhanahu Wa Taala adalah milik siapapun yang berselawat kepada kekasihku Muhammad. Siapapun yang berselawat kepada kekasihku Muhammad, aku milik orang tersebut. Maka tidak ada yang merugi orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab selawat kepada Nabi mau di bulan Maulid mau di bulan Maulid, semuanya memiliki manfaat yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. Bahkan Nabi katakan berselawat kepada Rasulullah 100 kali 70 Allah kabulkan hajat akhirat, 30 Allah kabulkan hajat dunia. Berselawat kepada Nabi dapat menggugurkan dosa-dosa bagaikan api air yang memadamkan api. Begitu banyak dosa kita, air itu luar biasa. Bahkan cuma perbedaannya ada yang ditutup, ada yang dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada kita yang hadir di sini suci tanpa dosa, gak ada. Bahkan mungkin yang bicara lebih hina daripada yang terdengar. Yang bicara mungkin lebih rendah daripada yang terdengar. Mungkin yang terdengar lebih tinggi, lebih mulia, lebih alim, lebih taat daripada yang bicara. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan orang yang membaca Al-Quran, tetapi lihat orang yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran tapi sedikit yang bisa mengamalkan berita Al-Quran tersebut. Dosa kita banyak, aib kita banyak, cuma alhamdulillah Allah masih tutup aib-aib kita. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, hukum saya. Dia minta Rasulullah tak jawab, Rasulullah melakukan zina. Dia ulangi lagi, orang wanita ini, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, hukum saya. Masih lagi kubris oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketiga kali dia ulangi, ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah yang sudah ditentukan melaluimu. Hukum saya ya Rasulullah, karena sungguh aku telah melakukan dosa besar, aku telah berzina. Rasulullah mendengar itu, Rasulullah tanya ke perempuan ini, kamu dalam keadaan sehat atau gila? Saya keadaan sehat ya Rasulullah. Sehat. Kalau begitu, kamu mengandung atau enggak? Saya hamil. Kalau begitu kamu pulang, tunggu sampai melahirkan. Dikasih waktu oleh baginda Nabi, pulang sampai tunggu waktu sampai melahirkan. Diantar oleh Rasulullah sampai ke rumah. Rasulullah pesan kepada orang tua perempuan ini, akhir kita berperilaku baiklah kalian kepada wanita itu, berperilaku baiklah kalian kepada anak kalian, jangan tidak apa-apa. Sampai akhirnya sudah melahirkan. Datang perempuan itu kepada kita Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak saya. Maka sekarang hukum saya. Kata Rasulullah, oh enggak, kamu susui dulu anak kamu. Itu anak yang baru lahir untuk ASI. Susui selama 2 tahun. Dikasih waktu lagi oleh baginda Nabi sampai 2 tahun. Setelah segenap 2 tahun menyusui, perempuan ini datang ke baginda Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, aku telah selesai melahirkan, aku juga telah selesai menyusui, maka sekarang hukum aku sesuai yang sudah Allah tetapkan melalui engkau ya oleh Rasulullah. Hukum saya. Terus ya, dihukum oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dihukum, ada sebagian sahabat yang tadi berbisik di belakang, terdengar oleh baginda Nabi SAW. Jadi Nabi kita ini Masya Allah, salah satu mukjizat Rasulullah, pendengaran beliau mampu mendengar bulatan pena di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz lagi ditulis apa, Rasulullah bisa dengar bulatan pena itu. Jadi sahabat lagi Rasulullah hukum perempuan berzina ini sahabat digunakan hanya untuk bisik kepada sahabat yang lainnya. Lihat perempuan
matinya hina bagaikan anjing. Coba lihat, hina bagaikan anjing ditipukin sampai mati. Nah, kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya Nabi panggil. Karena apa yang kamu ketahui dari perempuan ini? Saya tidak mengenali Rasulullah. Kamu tidak mengenal perempuan ini? Tidak mengenali Rasulullah. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Sekarang aku mau tanya, semua yang hadir di sini siapa yang lebih mulia daripada perempuan ini? Dia berharap, dia datang pada saya padaku menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal dia punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dia datang kepadaku, ya Rasulullah, hukum saya. Aku kasih kesempatan kepada perempuan ini untuk periwaku sampai terakhir. Nah, setelah melahirkan dia datang lagi kepadaku menyerahkan nyawanya, ya Rasulullah, hukum saya. Aku kasih kesempatan lagi sampai 2 tahun untuk dia menyusui. Dari semua waktu bisa saja dia kabur ke negara lain, wilayah lain, menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak lakukan. Setelah genap 2 tahun dia menyusui, dia datang kembali pada kita, dia katakan, ya Rasulullah, aku telah selesai menyusui, maka hukumlah saya sesuai hukum yang sudah Allah tentukan melalui hukum. Maka siapa yang lebih mulia daripada perempuan ini di sini? Siapa yang lebih mulia? Asal kalian mengetahui perempuan yang sedang dihukum sampai mati ini sekarang ini belum dia sedang bermain di sungai-sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menghidupkan hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka siapa yang lebih mulia daripada perempuan tersebut? Itu mendengar para Rasulullah, sahabat mohon ampun pada kita Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hukum ditegakkan tapi hak orang tetap diberikan. Dan subhanallah, Rasulullah tidak pernah tanya laki-laki itu siapa yang mengamili. Tidak ditanya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ditanya oleh Rasulullah. Kenapa tidak mau bongkar aib orang, tidak mau korek-korek aib orang. Jadi salah satu akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran bagi kita ketika kita memang sudah mengetahui ada saudara kita yang terjatuh dalam lubang dosa, jangan dibuka aibnya dan jangan cari tahu, jangan korek-korek. Kalau emang udah tahu ya udah diam simpan, tapi jangan cari tahu. Kalau gitu kan udah dengar ini orang ini dihukum begini. Masa sih tanya lagi sampai mencari info? Benar itu kita. Bapak kita Nabi Muhammad ini perempuan datang mengadu saya berzina. Rasulullah sampai wafatnya ini perempuan, Rasulullah nggak tanya siapa laki-laki yang hamilin kamu. Dan ditanya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dari baginda Nabi Muhammad nggak pernah buka aib orang. Maka jangan buka aib orang. Sebab ketika kita buka aib orang, Allah pun akan buka aib kita. Di dunia dari buka, tapi nanti di akhirat akan dipertontonkan oleh Allah SWT di hadapan semua manusia, diperlihatkan aib-aib kita. Alhamdulillah kita ditutupi aib kita, maka diam, jangan cerita pada siapapun. Termasuk pada pasangan, termasuk pada pasangan. Karena ada pengantin baru, Nabi sayangnya nggak paham agama, nanya ke istrinya, ya kamu dulu pacaran ngapain aja? Jangan korek-korek masa lalu orang, dan jangan pernah buka aib itu kepada pasangan. Mungkin lagi masa pernikahan atau pernikahan dimaafkan lagi indah-indahnya, tapi nanti ketika ada masalah, aib itu akan diangkat ke permukaan, akhirnya menjadi bumerang buat kita. Maka jangan pernah buka aib kepada siapapun. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, semua umatku ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umatku ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang gak punya malu. Bingung siapa Rasulullah yang gak punya malu? Yang gak punya malu, malam dia maksiat, pagi dia cerita. Malam dia maksiat, pagi dia cerita. Pagi dia maksiat, malam dia cerita. Nah, ini orang yang tak punya malu. Yang model ini kata Rasulullah nggak ada di dalam rahmatnya Allah, nggak ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua umat Nabi Muhammad ada dalam rahmat dan ampunan Allah kecuali yang nggak punya malu. Maka ketika kita pernah
jatuh di lembah dosa, maka tidak usah cerita siapa-siapa termasuk pasangan. Jangan malam habis mabuk sawer minuman pagi cerita kemarin saya habis sekian juta beli minuman ini bahagia. Ayat model begini dan Rasulullah biasa tidak ada di dalam rahmat Allah, tidak di dalam makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadalah. Nah, maka kalau memang Allah sudah tutup, jangan dibuka. Masa lalu kita haram, tapi masa depan kita masih suci. Tentukan dari sekarang, berubah dari sekarang, dan banyak Allah berikan fasilitas untuk umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di waktu baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Di setiap hari kita ada waktu paling keramat. Kata ulama-ulama di waktu tersebut, kalau kalian doa minta jadi wali, jadi wali. Doa minta jadi orang kaya, jadi orang kaya. Minta sukses, jadi sukses. Minta jodoh, dapat jodoh. Ada waktu keramat di dalam 24 jam, ada waktu yang keramat kalau kita minta itu dikumpul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni baina maghrib wa isya, antara waktu sholat maghrib sampai waktu sholat isya. Maka di situ disunahkan sholat awabin. Sholat awabin, kenapa awabin? Awal putar balik kembali. Sholat di situ sholat awabin, orang di jam-jam segini lagi capek habis pulang kerja, lagi enak ngopi, minum teh, ngobrol sama anak istri, tapi kita kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awabin, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata 2 rakaat lakukan sholat sunnah awabin, maka kita selamat, bukan termasuk golongan orang-orang yang lalai. 4 rakaat kita laksanakan sholat awabin, maka kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. 6 rakaat sholat awabin, maka kita mendapatkan pahala 12 tahun puasa, 12 tahun tahajud. Cuma 6 rakaat sebentar, 2 kali 2 rakaat salam sampai 6 rakaat, habis itu doa. Selesai cash dan sekiranya yang catatan pahala kita, pahala 12 tahun puasa dan tambah pahala 12 tahun tahajud. Kenapa diberikan kemudahan tersebut? Karena Allah sangat cinta kepada kita Nabi Muhammad. Karena satu perintahnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni la ta'budu illa billahi fitnah. Saya tidak ridho ya Allah jika ada satu saja umatku ada di dalam neraka. Permintaan dari Rasulullah kepada Allah cuma itu aja. Ketika dalam firman Rasulullah yang kita kata Allah, maka malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta Tuhanku akan mengabulkan dan meridhoi. Kenapa? Karena Allah baru saja mengatakan Rasulullah ya kita Rasulullah. Maka Rasulullah kalau seandainya pada saat itu Rasulullah minta musnahkan musuh-musuhnya, Allah musnahkan. Rasulullah minta hancurkan orang-orang kafir, Allah hancurkan. Kalau waktu itu Rasulullah minta kaya-kaya, Allah berikan. Tapi Rasulullah saat itu minta ilah jawab Allah hilang yang mati fitnah, kata Allah hilang yang mati fitnah. Kalau begitu ya Allah satu aja permintaan itu tak banyak, cuma satu. Saya tidak rela, saya tidak ridho. Umat saya satu aja ada di neraka, saya nggak mau, saya nggak ridho. Permintaan yang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka para ulama mengatakan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada kita. Sebab orang tua sayang kepada kita saat kita terlahir di muka bumi. Sebelum kita lahir di muka bumi, orang tua kita tidak ada rasa sayang kepada kita, tidak ada rasa cinta kepada kita, peduli perhatian, tidak ada. Tetapi kita lahir di muka bumi, baru orang tua kita memiliki rasa sayang kepada kita, cinta kepada kita, peduli kepada kita, perhatian kepada kita. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah duduk bersama para sahabat. Beliau melihat terakhir, beliau mengatakan, Ahbabi mata Allah Muhammad al-Qawwud. Kekasihku, kapan aku bisa lihat kalian? Kapan aku bisa berkumpul bersama kalian? Para sahabat tengok-tengokkan, tidak ada yang berani bertanya. Diulang bersama Rasulullah sampai 3 kali. Ahbabi mata Allah Muhammad al-Qawwud. Wahai kekasihku, kapan aku bisa memandang wajah kalian? Kapan aku bisa duduk berkumpul bersama kalian? Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tadi kau panggil? Kekasihku, bukankah kami kekasihmu? Kata Nabi SAW,
Bukan, kalian bukan kekasihku, tetapi kalian sahabat setia. Yang aku panggil kekasihku adalah temanku yang nanti dia lahir setelah aku gak ada. Dia belum pernah memandang wajahku, dia belum pernah berjabat tangan denganku, dia belum pernah sholat bersamaku, dia belum pernah duduk bersamaku, tapi kecintaan dia kepadaku luar biasa. Imannya berimannya dia kepadaku luar biasa, cintanya dia kepadaku luar biasa. Mereka yang selalu aku mohonkan ampun di tiap sholat, di tiap sujudku, aku selalu mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiap individu umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita. Maka Nabi coba ulang dalam seperti ini wajah ini nih, yang selalu bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wajah ini yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Wajah ini yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sampai bengkak mata beliau. Wajah ini nih yang 3 hari 3 malam Rasulullah gak makan, gak tidur, cuma nangis sampai kurus gara-gara wajah ini nih. Sampai saya tak keluar ketok pintu gak dibuka oleh Rasulullah, saya mau ketok pintu gak dibuka oleh Rasulullah. Sampai akhirnya saya dapat 50 tercipta dan kita Nabi Rasulullah yang ketuk pintu baru Rasulullah buka. Jadi Rasulullah sedang menangis kata saya Fatimah, wahai ayahku ada apa? Kamu 3 hari tidak makan, 3 hari tidak makan, tidak tidur, kamu semua menangis, badan kamu sudah kurus. Kenapa? Ada gerangan apa? Ada firman apa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Nabi Muhammad SAW, wahai putriku, bagaimana aku tidak bersedih, bagaimana aku tidak nangis? Allah memberikan kabar bahwa Allah menyiapkan neraka jahanam untuk umatku. Bagaimana aku bisa tidur? Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa tenang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bermaksiat, kita yang durhaka, tapi Nabi Muhammad yang mohonkan ampun untuk kita. Gak ada manusia di muka bumi ini yang cintanya kepada kita seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kecintaannya Rasulullah kepada umat yang luar biasa, maka Allah beri gelar bagi kita Nabi Habibullah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Bukan kita membanding-bandingkan Rasulullah dengan para nabi yang lain, tapi memang terlihat jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain berbeda. Lihat Nabi Allah Nuh, begitu juga Nabi Allah Lut, begitu juga Nabi Allah Musa, begitu juga Nabi Allah Isa. Semua para nabi-nabi ketika umatnya membangkang, tidak bisa diberitahu, tidak bisa dinasihati, selalu durhaka, maka beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa, ya Allah turunkan bala. Allah turunkan bala. Tapi Nabi Muhammad rahangnya patah, pipinya bolong, ketembus panah, berdarah dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, angkat tangan doa, ya Allah ampuni mereka, kasihani mereka, beri hidayah mereka. Mereka tidak tahu apa ini nabinya, mereka tidak tahu apa ini rasulnya, mereka tidak tahu apa ini imamnya. Aku masih berharap dari mereka ada keturunan mereka yang beriman kepada ya Allah. Jangan kau mereka, kasihani mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlaknya bagi Nabi Muhammad lebih mulia daripada siapapun. Bahkan akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan cuma bagi Nabi yang bisa membawa akhlak. Inna rusulika bima makarimah akhlak. Sungguh aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak bisa merubah orang yang tadinya jauh dari Allah bisa dekat kepada Allah karena akhlak. Banyak dari orang-orang masuk Islam bukan karena kalah orang, bukan. Islam tidak ada maksa orang. Maka di dalam perang pun ada adab-adabnya. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang pun beliau memberikan adab, memberikan akhlak. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Nggak boleh. Nggak boleh membantai perempuan, anak kecil dan orang tua. Nggak boleh perang dekat pemukiman warga. Tidak boleh perang dekat pasar. Kalau musuh udah lari, udah besar, jangan dikejar. Akhlaknya Nabi Muhammad sama musuh pun dia berakhlak. Tapi kebanyakan orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang diantar dan yang dibawa oleh baginda Nabi tidak bisa dicontoh, tidak bisa dibawa oleh siapapun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah khusus bahwa beliau minta untuk diberikan ditaruh dari tangan sebelah kiri. Beda dengan para nabi-nabi yang lain. Para nabi-nabi yang lain
ditempatkan mimbarnya di sebelah kanan, tapi baginda Nabi meminta kepada Allah agar mimbarnya ditaruh di sebelah kiri. Kenapa? Karena jalan ke kanan jalan menuju surga, jalan ke kiri jalan menuju neraka. Kata Rasulullah, agar aku tahu siapa umatku yang salah jalan. Ada jalan masuk ke kiri, itu jalan menuju neraka. Dan aku mengetahui itu umatku, maka aku belokkan pindah ke sebelah kanan, salah jalan. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga diceritakan bahwasanya ada satu orang hamba yang mana hamba ini Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Hamba ini mendengar Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia menangis menjerit. Sehingga Allah SWT katakan, diam, pelankan suaramu karena di dalam ada kekasihku Muhammad. Makin kencang nangisnya, kata Allah SWT, pelankan suaraku di dalam ada kekasihku Muhammad. Aku tidak mau dia terganggu akibat suara tangisan. Makin kencang dia nangisnya, kata Allah SWT, diam. Sehingga didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, aku mendengar ada suara tangisan, dan aku mengetahui itu tangisan suara itu suara umatku. Ada apa ya Allah? Apa kau hendak menghukum umatku, atau kau hendak menaruh umatku dalam neraka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kekasihku Muhammad, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, tidak usah risau, tidak usah bersedih. Ini memang benar tangisan umatku, tapi umatku ini aku pengen taruh di surga bersama kamu, bukan taruh di neraka. Di surga kamu tidak usah sedih, kamu tidak usah menangis. Aku tidak mau kamu bersedih, aku tidak mau kamu menangis, aku tidak mau kamu kecewa, aku tidak mau kamu tidak tenang perasaanmu. Ambil bawa umatku ini masuk ke dalam surga bersama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi Muhammad kalau dibahas sampai 10 dan ada habisnya. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Tidak ada manusia yang cinta kepada kita seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, setiap hari Kamis sesungguhnya amal ibadah, catatan amal ibadah umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Kamis sebelum bisa melihatkan setor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat setor dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini catatan amal ibadah umatmu. Dilihat sama Rasulullah, kata Rasulullah, jika pada waktu itu aku melihat lebih banyak ibadahnya, maka aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia karena umatku lebih banyak ibadah. Tapi ketika aku melihat umat-umat yang durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis mohon ampun kepada Allah. Kata Rasulullah, wahai Tuhanku, jangan kau hukum dia. Ini umatku yang seperti ini jalan ke lalai. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu salah. Dia sedang gila. Jangan kau hukum dia ya Allah. Jadikan kesedihanku ini untuk bahagiakan untuk dia ya Allah. Ampuni dia untukku, ampuni dia untukku ya Allah. Rasulullah SAW, kita yang mabok, kita yang judi, kita yang maksiat, kita yang durhaka, tapi Rasulullah SAW yang sujud mohon ampun untuk kita yang melakukan maksiat tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kita Nabi Muhammad luar biasa. Dan banyak kemudahan yang juga Allah berikan selain salat tarawih. Allah berikan juga kemudahan agar diampuni dosa-dosa kita, yakni baina azan wa iqamah, di antara waktu azan serta azan sebelum iqamah. Jadi sebelum iqamah dikumandangkan, azan berkumandang, baca doa setelah azan, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dianjurkan baca subhanallah 10 kali. Ketika kita baca subhanallah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Dilanjutkan lagi alhamdulillah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Lanjutkan lagi la ilaha illallah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Lanjutkan lagi Allahu akbar 10 kali, Allah katakan ini juga untukku. Ditutup dengan istighfar 10 kali, maka Allah katakan sungguh aku telah mengampunimu wahai hamba-Ku. Tidak pakai waktu banyak. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Habis itu terus Allah alaihi wasallam 10 kali. Allah katakan
sungguh aku telah mengampunimu, wahai hamba. Waktu istighfar juga dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 70 kali sehari dan beristighfar mengampuni 700 dosa. Makanya dikatakan orang yang memperbanyak istighfar pasti matinya husnul khotimah. Kenapa? 70 kali dalam sehari beristighfar Allah ampuni 700 dosa. Seminggu 4.900 dosa. Kalau matinya masih 10 hari itu orang sial pula mati. Kan begitu. Maka orang memperbanyak istighfar, istighfar yang bagaimana terserah. Mau seperti Rasulullah SAW. Rasulullah setiap kali duduk majelis, satu kali duduk di majelis, beliau 70 sampai dalam riwayat 100 kali membaca Rabbi firli warhati wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Rabbi firli warhati wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Istighfar baginda Nabi Muhammad SAW setiap kali duduk di majelis. Atau mau yang gampang dan kita ini Astagfirullahaladzim, tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah katakan, sungguh Allah bangga kepada hamba yang ucap Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika ada satu orang hamba mengucapkan kalimat tersebut, kata Rasulullah, Allah bangga kepada orang tersebut, kepada makhluknya, kepada hambanya, sehingga saking bangganya Allah panggil malaikat-malaikatnya. Baik malaikat kumpul, kalian lihat nih, ini ada hambaku, dia bermaksiat kepadaku, banyak durhakanya kepadaku, sedikit ibadahnya kepadaku, banyak maksiat. Tapi dia sadar, dia memiliki Tuhan yang akan mempertanggungjawabkan dan akan menghukum dia. Maka dengarlah kalimat apa yang dia katakan. Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saksi kalian malaikatku, hari ini aku ampuni dosa-dosa hambaku tersebut. Cuma sebentar, Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kalian bahasa Arabnya bahasa Indonesia boleh. Wahai Tuhanku, ampunilah aku karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Kamu. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Aceh boleh. Karena nggak ngerti cuma bahasa Aceh sampai itu. Begitu. Mau bahasa apa aja, ngobrol. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua hal tersebut kalau kita lazimkan kita istighfar, mau membaca sholawat atau perbanyak istighfar, maka insya Allah kemungkinan besar untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad itu kemungkinannya besar. Kata Rasulullah mengatakan baik dalam yang celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku, yakni orang yang enggan untuk bersalawat kepadaku, enggan untuk menyampaikan salamnya kepadaku. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub diceritakan ada satu pemuda, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah dan dia memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tak menoleh pemuda tersebut. Sampai akhirnya pemuda ini mengejar Rasulullah dan Rasulullah bertanya, mana? Siapa kamu? Pemuda ini kata, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak mengenal itu, sedangkan para ulama mengatakan Rasulullah mengenal umatnya melalui seorang ibu mengenal anaknya. Masa Rasulullah tak kenal sama saya? Kata Rasulullah, oh iya, ucapan para ulama itu benar. Tapi masalahnya, saya tidak pernah mendapatkan pesan, salam dan sholawat darimu. Saya tidak pernah, karena aku mengenal umatku tergantung berapa banyak sholawat yang dia aturkan untukku. Aku mengenal umatku tergantung dari berapa banyak sholawat yang dia aturkan untukku. Dia bangun dari mimpinya, dia bertobat, dia janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari dia mesti dia akan bersolawat sekian ratus kali. Ditawarkan sama dia berbulan-bulan sampai akhirnya dia mimpi kembali berjumpa dengan baginda Nabi. Di dalam mimpinya dia kasih salam lagi baginda Nabi, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasulullah jawab alaihissalam, sekarang aku kenal sama kamu, kamu umatku, kami itu umatku kan? Iya ya Rasulullah, iya. Banyak catatan salam dari itu banyak. Sebab ada malaikat yang tugasnya cuma mengantarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan menyampaikan salam dan salawatnya kepada ya Rasulullah, fulan bin fulan menyampaikan salam dan salawatnya kepada. Tetapi pada hari Jumat, salawat yang dibaca kepada Rasulullah pada hari Jumat, malaikat ini libur. Dan salawat yang dibaca kepada Rasulullah pada hari Jumat langsung sampai ke telinga baginda Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Maka Rasulullah akan dikenal ketika nanti di padang mahsyar kita teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah kenal masing-masing suara itu tanpa salah orang. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa
kita. Mudah-mudahan Allah akan derajat kita dan mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, juga kepada orang aulia dan juga orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosanya, Allah tutupi aib-aibnya, dan bagi yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah min ahli jannah, Allah tempatkan di tempat yang paling mulia bersama para anbiya wal mursalin wassalamu dan kita akan menyusulnya. Mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf mengucapkannya dan terima kasih banyak atas semua sambutannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk semua berkali-kali lipat dan mudah-mudahan kita berkumpul lagi bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.